kan udah tak ajarin, kenapa kok nggak bisa gitu aja. Waduh Mbak Nisa, saya itu saya ngerasa goblok banget gue ya. Kalau saya lebih gini sih teman-teman, karena kita tidak Karena bisa, nggak semua orang tuh, cukup Mbak Yuli tahu apa, nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu ya, Mbak Yuli menurut saya. benar. Dan tidak semua orang memiliki sifat seperti itu gitu ya. Kalau saya pribadi sih, karena kita tidak bisa melihat diri kita ya Mbak Nisa ya. Ketika kita bercermin kita lihat jelek ya kita perbaiki sendiri, tapi tidak dengan versi orang lain gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Operasi. Alhamdulillah jumpa lagi di episode podcast operasi dari iLink Group. Saya Nisa sebagai host di sini. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebelumnya saya telah mengenal sosok tamu ini kurang lebih 10 tahun lamanya, dan sudah bergabung di keluarga iLink sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun. Dan saat ini beliau sedang diamanahi di posisi sebagai Kepala Departemen Sarana Prasarana di iLink Group. Nah, mari kita sambut Mbak Yuli. Halo Mbak Nisa. Ya, apa kabar Mbak Yuli? Alhamdulillah baik. Mbak Nisa apa kabar nih? Alhamdulillah baik banget. Udah kayak lama banget gak ketemu ya. Jadi Padahal kelihatan fresh nih hari ini kayaknya. Mbak Yuli juga berbunga-bunga. Boleh diceritakan singkat gak Mbak tentang perjalanan karir Mbak Yuli nih dari awal setelah lulus kuliah. Nah, itu kalau teman-teman dengar Mbak Yuli jurusan kuliahnya apa, nanti mungkin sebagian ada yang kaget ya, karena sangat sebenarnya tidak inline gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa tetap mengikuti dan menjalani peran sebagai Kepala Departemen Sapras dengan cukup baik gitu ya. Boleh bantu diceritakan sedikit nggak tuh Mbak tentang perjalanan background pendidikan dan perjalanan karir? Udah kayak interview ini ya. Interview lowongan kerja. Enggak santai aja tapi Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Halo Sobat Operasi semua. Terima kasih, saya agak deg-degan nih ya tiba-tiba diundang di podcast operasi gitu ya, Masya Allah. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi teman-teman semua dan juga untuk teman-teman iLink khususnya gitu ya. Oke, benar kata Mbak Nisa ya teman-teman, kita kenal sudah hampir 10 tahun ya Mbak Nisa ya, lebih tepatnya 2016-an ya. Jadi sebelum saya bergabung saya memang sudah kenal sama sosok Mbak Nisa gitu ya. Oke, terkait dengan pendidikan mungkin ya Mbak Nisa ya, saya itu lulusan dari teknologi industri pangan gitu ya. Mungkin teman-teman belum familiar gitu ya, tapi ini yang berhubungan dengan makanan lah bahasanya gitu. Kemudian saya lulusan dari Teknologi Politeknik Negeri Jember gitu ya. Tahun lulusnya sudah hampir 15 tahun. Mungkin ada yang mau bantu menghitung teman-teman tahun berapa itu ya, udah lama banget gitu ya. Tapi generasi apa ya kira-kira Mbak? Yang jelas bukan Gen Z kayaknya. Bukan ya, sebelum itu ya, jauh dari itu. Lulusan tahun 2010 dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Industri Pangan. Oke, nah setelah lulus dari situ Mbak Yuli itu setelah fresh grad itu berkarir di mana sih setelah lulus? Karir pertama kali Mbak Yuli, boleh diceritakan nggak ke teman-teman? Ada sedikit cerita nih Mbak Nisa ya, tentang awal mula banget saya berkarir gitu ya. Saya lulus tahun 2010, saya ingat banget itu saya wisuda tanggal 11 Desember. Wow, masih ingat tanggalnya. Ya, saya lupa, saya ingat banget, bersejarah Mbak Nisa ya. Dan saya hari Sabtu wisuda, Seninnya saya ke Gresik nih. Saya ada panggilan interview di salah satu pabrik makanan terbesar di Indonesia. Wow, itu interviewnya offline ya berarti ya? Zaman dulu belum ada online ya? Betul ya Allah, offline gitu ya. Kita berangkat pagi subuh banget, terus nyampe sini dah dengan wajah yang kusut, keringetan gitu. Tapi itu masih perjuangan ya. Jadi kita berkenalan lah dengan Gresik ini tahun 2010. Saya keterima masuk pertama kali kerja tanggal 23 Desember. Masya Allah, masih ingat banget tanggalnya ya. Wanita ya Mbak Nisa ya, memorinya kuat. Oke. Nah waktu itu di salah satu pabrik manufaktur pangan ya Mbak ya. Waktu itu Mbak Yuli di departemen atau divisi apa Mbak? Boleh dijelaskan nggak waktu berkarir di sana? Dan gambaran pekerjaannya nih supaya teman-teman kegambar ya. Jadi di pabrik makanan itu teman-teman saya bergabung di quality control, biasa kita singkat dengan QC gitu ya. Cuma memang ada dua bagian, itu ada field lapangan dan kemudian yang kedua itu di lab atau laboratorium, namanya analis gitu. Saya di analisnya. Jadi temennya lebih sedikit daripada teman-teman yang di lapangan gitu. Tugasnya ngapain sih? Kita menganalisa barang-barang atau bahan-bahan sebelum dipakai dan sesudah dipakai dan bahan setelah di packing kayak gitu. Ini seperti apa sih, sesuai standarnya apa enggak. Jadi kita menganalisanya sampai ke sana. Berarti selama berapa lama Mbak Yuli di pabrik tersebut?
berkaryanya? Berapa ya? Kayaknya 2010 sampai 2017 bulan, saya lupa, Agustus apa September kurang lebih gitu. 7 tahun ya berarti ya. Betul. Heeh. 7 Nah, tahun. selama 7 tahun tersebut tetap di divisi tersebut, lab itu, Iya, lab betul. gizi. Saya masih di analis, cuman memang ada satu jenjang karir yang saya anggap peningkatan lah Mbak Nisa ya, dimana awal saya sebagai analis biasa, setelah saya lupa berapa tahun saya diangkat menjadi koordinator analis, dimana itu hanya keliling gitu ya untuk melihat teman-teman yang di masing-masing lab itu. Ada banyak ya labnya waktu itu Waktu berarti? itu masih berapa ya? 4 atau berapa ya, saya lupa sih Mbak Nisa. Tapi berarti tetap di satu divisi ya waktu di pabrik tersebut. Betul. Oke, menarik sekali nih. Nah, berarti setelah resign atau gimana ceritanya waktu itu berakhir resign ya, tahun 2017 resign tersebut, terus langsung ke Ailing atau seperti apa? Oh, enggak. Sebelum ke Ailing saya masih mencoba untuk menjadi beberapa tempat ya? seorang guru, teman-teman. Oh, Jadi saya wow. pernah jadi guru. Mungkin Dari analis lab. Dari analis lab saya mencoba menjadi seorang guru. Mungkin ada yang bisa menebak ya, saya dulu jadi guru apa gitu. Ya, oke. TK. Oke, itu dunia yang berbeda banget ya. Betul. Jadi saya bergabung dengan salah satu sekolah swasta di Gresik juga, menjadi waktu itu masih pendamping sebenarnya. Guru pendamping kelas. Guru pendamping kelas, tapi TK PAUD gitulah. Ya pokoknya anak kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Saya pikir saya coba deh untuk mencoba hal baru di sekolah TK, tapi di luar dugaan ya teman-teman. Setelah 2 minggu Mbak Nisa, ternyata saya tidak sekuat ustadzah yang di sana. Ternyata anak-anak itu memang butuh dari hati ya, butuh sesuatu yang memang kita harus punya ilmunya, jadi nggak hanya sekedar dicoba dan dilakukan, itu bahaya Pak. Nah, setelah dari situ berarti nggak lama ya berkarir sebagai guru, terus langsung pindah. Apakah langsung ke Ailing atau gimana? Ke Ailing ya. Jadi saya 1 bulan aja tuh teman-teman. Sudah termasuk guru nggak ya? 1 bulan saya nyoba di dunia pendidikan 1 bulan, kemudian saya merasa saya kurang nih di sini, kurang banget. Akhirnya saya mencoba untuk di Ailing. Kebetulan waktu itu ada kebutuhan untuk administrasi Mbak Nisa. Jadi awal saya di mana? Di klinik ya? Iya, saya dulu di KMU Gresik. Klinik KMU Gresik. Administrasi umum di KMU Gresik. Oke, itu selama berapa tahun ini berarti masuk Ailing tahun 2018? 2017 akhir ya. Oktober. Oke, berarti udah hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun. Nah, boleh diceritakan nih ke Mbak Yuli, di Ailing kan sebenarnya apalagi posisi administratif kan beda tuh dengan background pendidikan. Nah, itu Mbak Yuli gimana selama cara belajarnya? Terus kenapa sih Mbak Yuli tuh kok tertarik mencoba sesuatu yang baru gitu ya? Kalau dilihat kan tadi setelah lulus dari pabrik pangan itu tadi, terus lanjut ke pendidikan, terus lanjut ke dunia kesehatan, tapi bagian administratif waktu awal itu kenapa dorongan dari Mbak Yuli yang apakah memang suka belajar hal baru atau suka tantangan baru, seperti apa sih? Kalau yang pertama, kenapa saya keluar dari pabrik, sebenarnya ada hal yang membuat saya harus keluar nih gitu. Satu, capek teman-teman ya. Karena 7 tahun saya harus kerja nge-shift ya, karena shift 1, 2, 3 itu lumayan capek gitu. Oke lah, kita coba dengan yang lain gitu ya. Ternyata guru, saya pikir berangkatnya pagi jam 10 sudah pulang teman-teman, ternyata enggak juga gitu. Ternyata saya sudah salah gitu ya. Ternyata jadi guru itu muridnya yang pulang jam 10, gurunya masih jam 4, jam 5, sama aja akhirnya gitu ya. Setelah di Ailing jadi administrasi 7 tahun di pabrik, saya tidak pernah megang komputer gitu ya, bahkan Windows juga saya lupa, gimana caranya saya lupa. Tiba-tiba saya memberanikan diri untuk menjadi seorang admin yang dia memang harus sehari-hari dan itu memang alatnya gitu ya Mbak Nisa, harus bisa nih komputer. Oke, akhirnya ya wes lah, untungnya gitu ya Mbak Nisa, untungnya saat itu memang tim Ailing itu ramah gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang baru tuh welcome banget untuk ngajari belum dari nol gitu. Terbantu banget sih ya buat saya. Cuma ada hal menarik gitu ya selama saya jadi admin. Jadi ini juga menjadi inspirasi saya Mbak Nisa, salah satu tim admin gitu ya. Ini saya tidak pernah malu menceritakan di mana saja ketika ada yang bertanya terkait dengan sosok yang menjadi inspirasi saya berubah gitu ya. Gimana nih? Jadi admin yang tidak pernah
berkomunikasi langsung dengan manusia gitu ya, bahasanya. Kalau pabrik saya komunikasinya dengan sampel ya, yang kayak mie, terus minyak dan sebagainya. Kemudian di TK dengan anak-anak kecil. Nah, di Ailing sendiri saya harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, di mana saya harus murah senyum, saya harus menyapa dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Saya orang yang paling susah untuk senyum, Mbak Nisa. Ya Allah, itu kan tekanan ya sebenarnya buat saya gitu ya, nggak pernah senyum. Mungkin sampai sekarang masih perlu dilatih kayaknya. Nah, dalam satu bulan itu Mbak Nisa, saya itu termasuk tim yang susah banget diajarin, Mbak Nisa. Sampai suatu saat itu ada satu case di mana senior saya itu memberikan pesan bahwasannya, ini kalau saya artikan dalam bahasa Jawa itu, mosok ngono ae gak bisa, masa sih kayak gitu aja gak bisa-bisa, padahal udah diajarin gitu. Bab senyum atau bab yang lain? Bab pekerjaan, Mbak Nisa. Pekerjaan. Jadi ada pekerjaan di mana senior saya ini sudah ngajari saya berkali-kali nih, dia ngerasa udah ngerjain berkali-kali, saya tuh nggak ngeh-ngeh, Mbak Nisa. Aduh, mungkin dia capek kali ya, pasiennya banyak, yang diajari nggak ngeh-ngeh. Akhirnya saya tuh dimarahin gitu, waktu itu saya dimarahin. Gimana sih Mbak? Kan udah tak ajarin, kenapa kok nggak bisa-bisa gitu aja. Waduh Mbak Nisa, saya itu saya ngerasa goblok banget gue ya. Jadi terus kayak gitu akhirnya. Tapi saya sadar memang ketika kita lebih kita nggak cepat beradaptasi, kita nggak cepat untuk belajar, teman-teman, itu memang menghambat banget. Jadi itu menjadi salah satu motivasi saya, menjadi salah satu batu loncatan saya untuk memberi semangat diri saya sendiri, bahwasanya ya belajar tuh nggak perlu lama-lama. Lek kamu nggak bisa, ya kamu bisa belajar di luar jam kerja, bahasanya seperti itu. Itu luar biasa. Thank you Mbak. Aduh, penasaran nih siapa nih ya. Nah, berarti Mbak Yuli sejak saat itu memiliki motivasi internal yang kuat gitu ya, dalam berkarir. Mungkin mindsetnya Mbak Yuli kalau boleh saya terjemahkan, apa benar seperti Mbak kayak tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, maksudnya saya mindset positif yang saya pasti bisa, nothing is impossible. Maksudnya semua hal itu pasti bisa dipelajari gitu ya Mbak ya. Semua hal ini, semua ilmu kalau kita mau, selama kita mau gitu ya. Lebih ke penasaran sih Mbak Nisa ya. Semakin kita penasaran kan kita akan cari nih, kita dari mana kita bisa dapat jawabannya. Satu nggak bisa berarti ke tempat yang lain. Oke. Nah, setelah jadi admin, boleh dijelaskan singkat nggak Mbak perjalanan karir Mbak Yuli setelah jadi admin di klinik mata KMU, terus seperti apa sampai akhirnya hari ini jadi kepala departemen Sarpras ya. Ailing itu penuh sesuatu yang dar gitu ya teman-teman. Masya Allah, saya itu merasakan sekali gitu ya. 1 tahun saya di administrasi, saya belajar sama teman-teman. Yaitu tadi saya belajarnya nggak hanya ketika duduk berhubungan langsung ketika pasien. Jadi ketika saya pulang, saya nggak langsung pulang. Saya lihat senior saya dulu nih bekerjanya seperti apa. Jadi itu yang saya copy lah bahasanya gitu. Oke, menarik nih ya. Mirroring role modelnya Mbak Yuli waktu itu. Jadi saya dulu punya satu teman namanya, sebut nama nggak apa-apa ya Mbak? Namanya Mbak Dea. Mbak Dea ini kita seangkatan, cuman dia memang untuk speakingnya bagus gitu ya. Jadi ketika saya pulang, saya lihat cara dia ngosing pasien dan sebagainya. Jadi saya belajar dari Mbak Dea. 1 tahun kemudian saya dipanggil lagi nih sama tim HR. Salah apa nih? Apa saya yang terlalu keras ya gitu ya? Belum aku dipanggil ya, belum saya. Kenapa Mbak? Belum saya kayaknya, belum ya. Belum waktu itu masih yang lama. Tiba-tiba saya dipanggil harus menggantikan posisi teman yang resign, yang sebelumnya tidak pernah terpikir kalau saya bakal menggantikan gitu. Oh iya. Di departemen yang sama? Beda. Bukan, beda kalau ya? Waktu itu masih ke departemen keuangan, tapi bagian analis data jumlah operasi. Oke. Gitu. Tapi udah di kantor pusat itu Mbak? Belum? Ini masih di Gresik. Masih di klinik KMU Gresik ya? Masih di lantai 2 gitu ya. Saya dipanggil suruh menggantikan untuk analisa data operasi. Saya mikir operasi. Cashmix bukan ya? Dulu masih bukan. Beda ya? Beda. Dulu masih ke keuangan sih. Kalau Cashmix kan administrasi. Kalau ini di keuangannya bagian operasi teman-teman. Jadi nggak hanya rekapitulasi pasiennya berapa, tapi ada kayak yang harus dimasukkan poin-poinnya yang dioperasi mata mana, kanan atau kiri. Jadi saya paham ODOS itu ketika saya ngerjakan itu Mbak Nisa. Gitu ya. Banyak istilah-istilah baru ya pasti. Betul. Jadi kayak operasi pakai lensa apa, terus yang kanan atau yang kiri cara bacanya seperti apa. Kalau administrasi kan status kita hanya lihat alamat pasien sesuai ya. Lah ini saya dituntut lagi untuk belajar membaca status yang sudah dilakukan oleh perawat sama dokter. Apalagi ini ya gitu ya. Itu lama nggak Mbak Yuli di situ? Berapa tahun?
Lumayan lama Mbak Nisa, Lumayan saya ya? dari tahun 2019, saya ingat banget 2000, tapi saya lupa bulannya ya, karena regulasinya cepat. 2019 saya sudah masuk mulai belajar ke analis data itu, dan sampai saya benar-benar pindah ke corporate. Oh, setelah itu langsung ke corporate. Tapi dengan masih job yang sama, Ya. cuman ditambahi Mbak Nisa. Oke, Saya itu dulu udah masuk departemen keuangan masih berarti masuk ya? departemen keuangan, saya ditambahi ke kasir waktu itu. Kasir beberapa PT. Masih satu waktu Kasir itu, satu saya PT ingat ya? banget itu. Oh, Kita oke, yang oke. cabang kita yang di Jakarta. Oh, Karena memang masih sedikit ya. Oke. Ya, saya masih Nah, ini hal baru lagi dong ya? Mm-mm. Setelah jadi admin, lalu jadi apa tadi admin analis data operasi, lalu ke corporate ada tentang kasir. Nah, saya ingat banget nih momen Mbak Yuli. Mungkin waktu di kasir itu ya Mbak. Pokoknya sempat pernah, ayo dong ajarin aku akuntansi gitu ya waktu itu ya. Itu berarti waktu di kasir itu ya. Oke. Berarti Mbak Yuli sebelumnya belum ada background keuangan, akuntansi, finance, nggak ada sama sekali ya. Tapi tercebur di departemen benar itu. ya Mbak Nisa, akuntansi merupakan satu hal yang ketika sekolah SMA itu saya hindari. Kenapa saya masuk IPA? Karena saya tidak mau menghitung uang. Oke. Ternyata saya sekarang harus. Oke, itu berapa lama Mbak Yuli di posisi itu? Mungkin boleh agak singkat. Saya di kasir itu sekitar 6 bulan, kemudian analis datanya dipindah ke tim yang lain. Saya full ke kasir, tapi ditambahi ke piutang Mbak Nisa. Oh, langsung piutang itu ya. Oke. Ini juga luar biasa sekali ya, karena Ailing punya banyak mitra dan juga beberapa ada yang mokong gitu ya bayar piutangnya. Itu Mbak Yuli yang mengurus itu ya. Debt collectornya Ailing gitu ya. Aduh, teman-teman bilangnya debt collectornya Ailing. Oke. Nah, setelah itu baru ke Sarpras langsung atau gimana ya setelah itu? Betul. Dari SPV Mbak Yuli enggak? SPV, langsung. Di keuangan saya masih udah SPV ya. Betul. Udah SPV ya. Jadi awal ke keuangan itu waktu piutang itu udah SPV ya berarti ya? Masih belum sih itu Mbak Nisa. Oh, belum ya? Belum. Jadi waktu ke keuangan, masuk keuangan nggak tahu yang namanya piutang sama hutang itu kan lucu ya Mbak Nisa sebenarnya. Sampai ketika teman-teman menjelaskan pakai bahasa keuangan itu saya ganti dong pakai bahasa awam, piutang itu apa, hutang itu apa, nggak ngerti sama sekali, saya nggak paham gitu. Tapi dengan keteladanan teman-teman akhirnya bisa. Kemudian setelah pegang piutang beberapa bulan, saya dipromosikan lagi nih jadi SPV. Luar biasa sekali nih ya. Setahun insya Allah jadi SPV. Setahun ya. Setelah itu dar lagi. Ya. Dar lagi gitu ya, Ailing, saya dipanggil lagi nih untuk di posisi yang sekarang. Promosi dong. Iya. Jadi apa? Kepala Departemen Sarana Prasarana ya. Sudah 2 tahun ya seperti ini. Hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, itu kan luar biasa sekali ya lika-liku perjalanan karir Mbak Yuli, pindah-pindah lintas departemen, lintas jurusan, lintas departemen, lintas divisi bahkan ya. Nah, itu tuh sebenarnya Mbak Yuli tuh prinsip apa sih yang dipegang Mbak Yuli dalam menjalankan karir itu tadi? Selain yang tadi ya, yang tidak mudah menyerah dan semua hal bisa dipelajarin gitu tadi. Dan tadi ada yang bagus juga terkait rasa penasaran ya. Mbak Yuli selalu memiliki rasa penasaran gitu ya. Ada lagi nggak tuh prinsip dalam berkarir? Karena FYI aja nih ya Sobat Operasi, Mbak Yuli ini dimanapun posisinya, terutama selama di Ailing ya, saya mengikuti itu, saya selalu mendengar prestasi-prestasinya Mbak Yuli gitu ya. Bukan hanya moderate atau biasa-biasa aja, tapi Mbak Yuli selalu berusaha berkarya dan memberikan yang terbaik gitu di posisinya gitu ya. Nah, itu boleh di-share nggak sih Mbak Yuli? Walaupun pasti ada rintangan dan gesekan-gesekan juga pasti banyak, tapi Mbak Yuli apa sih hal yang dipegang gitu kayaknya? Semangat untuk memberikan yang terbaik apa gitu? Kalau prinsip saya memegang teguh terkait selesaikan apa yang sudah dimulai teman-teman. Jadi luar biasa ketika memang ya. Teman-teman sudah mau dan mau mencoba sesuatu, ya sudah, ketika sudah kalian start ya selesaikan, jangan sampai di tengah-tengah selesai. Tidak tuntas gitu ya. Betul, karena itu nanti yang akan menjadi value kita sendiri ya Mbak Nisa. Kalau memang kita nggak bisa, ya kita tanya. Kalau emang ada rintangan ya itu value-nya kita di sana gitu. Rintangan itu adalah value-nya kita. Kalau berjalan mulus itu malah perlu dipertanyakan, kenapa nih, belajar apa enggak kayak gitu. Saya lebih ke sana sebenarnya. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya Mbak Yuli. Prinsip yang dipegang Mbak Yuli pokoknya bertanggung jawab dan selesaikan apa yang
sudah dimulai, kita mulai gitu ya. betul. Dan nanti dengan begitu ternyata dapat banyak manfaatnya ya. Seperti misalnya kepercayaan dari tim, terus memperkuat teamwork juga, kepercayaan dari atasan, dari antar divisi departemen gitu ya. Dan terus ada hal yang menarik lagi nih yang saya pelajari dari Mbak Yuli. Jadi sebenarnya saya diam-diam banyak belajar dari Mbak Yuli. Cuma saya kan nggak cerita ya, takut gengsi dia. Jadi Mbak Yuli ini kalau boleh saya rangkum sifatnya, karakternya, mungkin Mbak Yuli tanpa menyadari tapi udah melakukan itu ya, itu agile gitu ya, atau lincah gitu mungkin bahasanya. Saya ingat dari cerita teman-teman HRD juga maupun dari teman-teman lain, Mbak Yuli tuh orangnya ternyata adaptif dan mau berubah gitu ya. Maksudnya terhadap misalnya saran atau masukan yang membangun gitu ya, terhadap feedback baik dari orang, dari peersnya teman-teman Mbak Yuli maupun dari bawahan maupun dari atasannya maupun dari orang lain. Bener ya Mbak Yuli seperti itu ya, mau berubah gitu loh orangnya. Misalnya dikasih masukan, bahkan Mbak Yuli juga beberapa kali nih selama kita kerja satu divisi ya Mbak, aku kira-kira perlu belajar apa lagi ya, aku kira-kira ada masukan apa, sering banget itu Mbak Yuli tanyakan gitu ya. Benar ya Mbak Yuli ya, saya konfirmasi. Konfirmasi ya ini. Kalau saya lebih gini sih teman-teman, karena kita tidak karena bisa, nggak semua orang tuh, cukup Mbak Yuli tahu apa, nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu Mbak Yuli menurut saya. Dan tidak semua orang memiliki sifat seperti itu gitu ya. Kalau saya pribadi sih, karena kita tidak bisa melihat diri kita ya Mbak Nisa ya, ketika kita bercermin kita lihat jelek ya kita perbaiki sendiri, tapi tidak dengan versi orang lain gitu ya. Dalam artian kita tidak perlu menjadi orang lain, tapi kita mau mendengar saran dari orang lain, karena orang-orang yang memberi saran ke kita, orang-orang yang memberi masukan kepada kita itu adalah orang-orang yang peduli kepada kita. Terus kenapa kita abaikan selagi dia memang positif gitu ya, membangun gitu. Betul, kalau dia membangun ya alhamdulillah gitu ya. Selagi memang tidak merugikan pihak lain, tidak merugikan saya pribadi, ya kenapa enggak. Namanya dikritik itu sesuatu yang bagus kok teman-teman, selagi kita mengambil dari sisi positifnya gitu ya, tidak melihat secara perseorangan gitu ya, atau objektif apa subjektif, kita lihatnya secara objektif. Kenapa kok kita sampai di kritik nih dalam sisi itu, berarti kita kurangnya apa gitu. Jadi lebih ke muhasabah lah bahasanya gitu. Itu juga buat kita, karena kita kan hidupnya bersosial ya, tidak sendiri ya. Betul. Jadi kok kita bisa, semakin banyak kita bisa menerima masukan dari orang lain ya, itu salah satu bentuk bahwasanya sosial kita hidup nih. Dan pengembangan diri juga ya. Betul. Diri pribadi maupun karir. Betul. Nah itu mungkin sifat-sifat yang cukup baik dan teman-teman yang bagi yang berkarir di I-Link maupun di luar I-Link bisa dicontoh juga ya, yaitu tadi contohnya flexibility, adaptif ya Mbak Yuli di tiap departemen ya, mulai dari nol lagi gitu, selalu mulai dari nol hampir tiap tahun ini luar biasa sekali. Terus yang terakhir juga mau menerima dan menjalankan kritik yang membangun, saran dari tim itu kelihatannya mudah, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa melakukan itu. Oh ternyata susah ya. Susah banget. Pakai nangis nggak Mbak? Yo kadang nangis ya. Kalau belum terbiasa itu. Tapi memang harus ditindaklanjuti lah ya, nggak hanya didengarkan terus sakit hati, enggak, lebih ke ya kita muhasabah tapi kita tindak lanjuti, kita harus ngapain sih. Karena tadi ujung-ujungnya juga untuk kebaikan diri kita juga. Oke, nah itu kurang lebih karakteristik yang dibutuhkan oleh teman-teman karyawan di I-Link untuk bisa berkarir dengan lincah. Sebenarnya nggak harus lintas departemen atau lintas, ini kebetulan saja di case-nya Mbak Yuli siap di challenge, atau mungkin karena waktu itu nggak ada yang mau lagi. Bisa jadi siap yang terakhir. Enggak bercanda. Tapi insya Allah sudah yang terbaik gitu Mbak Yuli. Dan Mbak Yuli juga sepertinya udah mulai enjoy di departemen Sarpras dengan teman-temannya, banyak yang ganteng-ganteng karena hampir semua cowok kecuali satu orang ya. Itu kan pasti beda lagi tuh Mbak Yuli ya, cara bekerja sama dengan teman-teman yang laki-laki dan yang perempuan, apalagi Sarpras juga umurnya beragam ya. Tapi rata-rata di bawah Mbak Yuli semua ya? Di bawah secara usia di bawah bawah, usia ya. Secara usia di bawah sih. Cuman secara karir mereka memang lebih dulu di departemen tersebut ya. Itu pasti ada tantangannya tersendiri ya. Oke, ada lagi mungkin Mbak Yuli terakhir pesan-pesan buat teman-teman sobat I-Link dan sobat operasi di luar sana. Oke, sobat I-Link semua, bahwasannya sesuatu yang membangun itu tidak semuanya itu
untuk nikmat dirasakan gitu ya teman-teman. Memang kadang seseorang itu beda saja cara menyikapi apa-apa yang masuk ke kita gitu ya. Bahkan saya pribadi pun ketika dikritik dengan hal-hal yang tidak enak gitu ya, itu juga akan nangis, sedih dan sebagainya. Tapi ya segera bangkit dan tunjukkan perubahannya, tidak hanya diratapi dan disesali gitu ya, kenapa gitu, enggak, tapi tetap terus berkembang, tetap positive thinking, dan jangan malu untuk sharing bagaimana kita ke depannya dan apa sih kekurangan kita, itu boleh banget ke sesama teman atau apa, karena kita memang butuh tempat untuk bercerita dan berbagi ya Mbak Nisa, karena kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Oke, terima kasih banget Mbak Yuli sudah mau datang di sesi hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah ya, 1-2 dari perjalanan hidup Mbak Yuli yang sangat berliku ini. Nah, Sobat Operasi, terima kasih atas perhatiannya. Makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel iLink di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.